فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, masih pembahasan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari apa? Rangkaian Fatihatul Kitab. Beliau mengatakan di sini wa tahawwalal kalamu minal ghaibati ilal muwajahah bika fil khitab. Pembicaraan berubah dari dhamir ghaib menuju kepada mukhatabah dengan kaf. Semula adalah apa? Ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangkaian itu alhamdulillahirabbil alamin, semuanya adalah ghaib. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, yaitu dia begini, dia begini. Kemudian berubah iyyaka na'budu menjadi apa? Kepadamu. Qal wa huwa munasibuh, dan ini memang yang sesuai dengan itu. Kenapa? Li'annahu lamma asna 'ala Allah, manakala orang yang berbicara atau orang yang membaca itu menyanjung Allah, faka'annahu iqtarab, maka seakan-akan dia mulai mendekat. Ketika menyanjung, membicarakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang seperti jauh, kemudian mulai mendekat. Wa hadara baina yadayillahi ta'ala, dan hadir di hadapan Allah Ta'ala. Semakin menyanjung, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika sudah berhadapan, walihada qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falihada, oleh karena itulah maka dia berkata, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa fi hada dalilun ala anna awwala surati, ini dan di dalam ini ada dalil bahwasanya awal dari surat ini adalah khabarun minallahi ta'ala, pemberitaan dari Allah Ta'ala bisanai ala nafsihil karimah, dengan sanjungan kepada dirinya yang mulia, bijamili sifatihil husna, dengan sifat-sifatnya yang terbaik, yang indah. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana datang di dalam sahihain, wa irsyadun li ibadihi an yusnu alaihi bidzalik, dan ada bimbingan kepada para hambanya agar menyanjung Allah dengan itu. Walihada la tasihhu salatu man lam yaqul dzalik, oleh karena itulah tidak sah salat orang yang tidak mengucapkan itu. Wa huwa qadirun alaih, padahal dia mampu untuk membaca itu. Kama ja'a fi sahihain, sebagaimana datang dalam sahihain an Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Fi Sahih Muslim. Yang ini tadi telah berlalu pembahasannya, hadis Ubadah bin Samit. Kemudian wa fi Sahih Muslim min hadisil Ala ibni Abdurrahman, dari hadis Ala bin Abdurrahman maulal Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat di antara diriku dan hambaku menjadi dua. Sholat maksudnya di sini adalah Fatihatul Kitab. Dinamakan sholat karena memang dia adalah apa? Termasuk dari rukun di dalam sholat. Misalnya fa nisfuha li wa nisfuha li abdi, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala al-'abd, apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala asna alayya abdi, jika hambaku mengatakan
Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah berfirman, hambaku menyanjung diriku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Jika hamba itu mengatakan penguasa hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jika dia mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah berfirman, ini adalah antara diriku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, apabila dia mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Qal hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku semuanya ini, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Tayyib. Qala Dhahhak an Ibni Abbas, ma'ruf sanadnya adalah munqati karena Dhahhak bin Muzahim tidak berjumpa Ibnu Abbas dan tidak disebutkan dia itu mendapatkannya dari apa? Para siqah dari murid Ibnu Abbas, tidak semacam Ali bin Abi Thalhah Al-Qurashi. Iyyaka na'budu yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narjuk. Maksudnya adalah hanya kepadamu kami mentauhidkan, kami merasa ketakutan dan kami mengharapkan, yaitu mengharapkan kepadamu. Ya Rabbana la ghairak, wahai Rabb kami bukan kepada yang lain. Ini tafsir yang sangat bagus, termasuk yang menguatkan bahwasanya ibadah adalah apa? Tauhid. Cuma masalahnya apa? Dhahhak terus menerus tidak pernah menyebutkan dari mana beliau mendapatkan dari Ibnu Abbas. Ini yang kita sangat menyesalkan tentunya. Padahal bagus-bagus. Kenapa tidak diceritakan walaupun satu kali? Seperti apa? Al-Hasan Al-Basri, terkadang apa beliau menyebutkan siapa perantaranya. Qal wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yaitu ala ta'atik, memohon pertolongan untuk taat kepadamu, wa ala umurina kulliha, di dalam dan juga di dalam menghadapi urusan kami semuanya. Qala Qatadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murukum an tukhlisu lahul ibadah. Ayat ini memerintahkan kepada kalian agar kalian memurnikan ibadah hanya kepada Allah, wa antasta'inuhu ala amrikum, dan agar kalian memohon pertolongan kepadanya untuk menghadapi urusan kalian. Wa innama, selesai. Kemudian kembali ke kalam Ibnu Katsir, wa innama qaddama iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in, hanyalah Allah mendahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mohon, kami beribadah, daripada atau sebelum iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, li'annal ibadata lahu hiyal maqsudah, karena ibadah kepada Allah inilah yang menjadi tujuan. Tujuan diciptakan memang untuk itu, dan tujuan kita diberi rezeki adalah untuk itu, agar kita beribadah. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha, dan isti'anah yaitu memohon pertolongan ini adalah sarana menuju kepada ibadah kepada Allah. Baik. Sementara apa? Jelas wasilah ini tidak lebih utama daripada ghayah, daripada tujuan. Maka tujuan diutamakan penyebutannya. Walihtimamu wal hazm taqdimu ma huwal ahammu fal aham. Sementara perhatian, ihtimam, perhatian dan hazm yaitu tekad yang betul adalah apa? Yaitu mendahulukan yang paling penting, baru kemudian yang penting berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ini termasuk apa? Bantahan kepada apa? Orang-orang yang banyak melakukan demonstrasi untuk meminta hak asasi manusia,
Gimana meminta hak asasi manusia sementara hak asasi Allah belum kalian tunaikan, bahkan kalian sia-siakan dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak malu kepada Allah Ta'ala. Baik, fa'in qil, kalau ditanyakan, fama makna nun fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna nun pada na'budu dan nasta'in? Fa idza kanat lil jama', kalau dia adalah untuk jama', fada'i wahid, padahal yang berdoa satu orang. Iya, masing-masing dari kita mengucapkan ini. Kita satu orang, kenapa menjadi kami? Wa in kanat lit ta'zim fala yunasibu hadzal maqam. Kalau nunnya adalah untuk pengagungan, membahasakan diri dengan apa? Kami. Maka ini tidak sesuai dengan posisinya. Kita posisinya sedang merendah kepada Allah. Waqad ujib, telah dijawab bi annal murada bidzalik, bahwasanya yang dimaksudkan dengan kami di sini adalah al-ikhbar an jinsil ibad, yaitu mengabarkan tentang jenis para hamba, yaitu kami semua adalah semacam ini. Memang kami semua harus beribadah kepada Allah dan kami semua harus memohon pertolongannya adalah kepada Allah. Wal musalli fardun minhum, dan orang yang sholat adalah satu individu dari para hamba. Wala siyama in kana fi jama'atin au imamihim, terutama apabila dia ada di dalam jamaah, maka dia menggambarkan jamaah dia ketika sedang sholat, atau dia adalah sebagai imam mereka, sebagai pemimpin mereka, mewakili mereka. Fa akhbara an nafsihi wa an ikhwanihil mu'minin, maka dia mengabarkan tentang dirinya sendiri dan tentang saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin. Bil ibadatil lati khuliqu li ajliha, dengan ibadah yang mana memang mereka diciptakan dalam rangka itu. Tayyib. Wa tawassata lahum bi khair, dan dia menjadi pertengahan untuk mereka dengan kebaikan. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang berkata, ya juzu an takuna lit ta'zim, boleh ini adalah sebagai bentuk pengagungan diri, ka'an qila lah, seakan-akan dikatakan pada dirinya, idza kunta dakhilal ibadah, kalau engkau masuk di dalam peribadatan, fa anta syarif, maka engkau adalah orang yang mulia. Iya, semakin dia merunduk kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Wajahuka arid, dan kemuliaanmu itu lebar, kewibawaanmu besar ketika engkau apa? Sedang beribadah kepada Allah. Fakul, maka ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi apa? Ya, pendapat yang pertama tentunya lebih sesuai. Kita sedang mohon kepada Allah, maka apa? Harusnya apa? Merendahkan diri. Sebagaimana apa? Di dalam hadis Ibni Mas'ud itu, ana abduk wa ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik. Ini menunjukkan apa? Betul-betul penghinaan diri ketika sedang berdoa. Wa in kunta kharijal ibadah fala taqul nahnu, kalau engkau di luar ibadah, maka jangan engkau mengatakan kami. Sementara apa? Rasulullah SAW tidak mencontohkan yang pola semacam ini, yaitu apa? Kalau di luar ibadah tidak boleh mengatakan kami. Justru apa? Kebalikannya, sering Rasulullah mengatakan kami begini, kami begitu, dan seterusnya. Laisa minna kadza wa kadza, bukan termasuk dari golongan kami orang yang berbuat begini-begini. Wala fa'alna, dan juga tidak boleh kalau di luar ibadah mengatakan kami berbuat begini, tapi apa? Saya. Tapi apa? Memang pendapat pertama lebih kuat daripada pendapat kedua. Walau kunta fi mi'ati alaf, walaupun engkau ada di tengah-tengah 100.000 orang, au alfi alf, atau 1 juta orang, liftiqaril jami'i ilallah, karena semua orang sangat memerlukan Allah Ta'ala. Demikian pula bahkan dalam ibadah. Tayyib azza wa jal wa faqruhum ilaih. Tayyib, dan mereka memang sangat tergantung, sangat memerlukan Allah. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan iyyaka na'budu al-tafu fit tawadhu min iyyaka abadna. Lafaz sekarang yang dibahas dohirnya bukan lagi apa yang setelah ini, bukan lagi masalah kami atau kenapa bukan saya, kenapa pakai kami, tapi yang dibahas adalah apa? Fi'il mudhari' dengan fi'il madhinya. Lafaz
Na'budu, iyyaka na'budu dengan apa? Fi'il mudhari ini lebih lembut di dalam ketawaduan daripada iyyaka abadna. Dengan apa? Dengan fi'il madhi. Lima fisani min ta'dhimi nafsih. Karena apa? Di dalam kalimat yang kedua, iyyaka abadna, ada makna pengagungan diri. Min ja'lihi nafsahu wahdahu ahlan li ibadatillahi ta'ala. Yaitu dia menjadikan dirinya itu sudah layak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alladzi la yastati'u ahadun an ya'budah haqqa ibadatih. Yang mana tidak ada seorang pun yang mampu untuk beribadah kepada Allah dengan peribadatan yang sebenar. Wala yusni alaihi kama yaliqu bih. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyanjung Allah sebagaimana kelayakannya. Wal ibadatu maqamun azim. Sementara ibadah adalah posisi yang agung. Yasrufu bihil abd, yang dengan itu hamba akan menjadi mulia. Lintisa bihi ila janabillahi ta'ala, karena dia menisbatkan diri kepada keagungan Allah Ta'ala. Tapi ini tentunya apa? Pendalaman yang tidak ada dalil, sekitar perbezaan antara apa? Na'budu dengan abadna. Walaupun apa? Memang makna ini boleh diterima, tapi apa? Perlu dalil bahwasanya inilah yang diinginkan. Kenapa menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il madhi? Walaupun apa? Untuk fi'il mudhari jelas menunjukkan bukan kemudian berhenti ibadah seperti fi'il madhi. Menunjukkan masih terus-menerus, dan itu lebih sesuai. Menunjukkan apa? Memang terus-menerus kami seperti ini. Daripada masalah apa? Pengagungan atau bukan pengagungan. Pengagungan diri. Qal kama qala ba'duhum, sebagaimana ucapan sebagian dari mereka, la tad'uni illa biya abdaha fa innahu asrafu asma'i. Jangan engkau memanggilku kecuali dengan wahai hamba dia, karena sesungguhnya itu adalah namaku yang paling mulia. Ketika apa? Walaupun ini sebenarnya ucapan penyair bukan terkait dengan keagungan Allah, tapi maksudnya adalah apa? Sedang tergila-gila pada wanita. Jangan engkau memanggil nama saya barangkali Zaid atau Amr atau Sulaiman, tapi apa? Wahai hamba si Zainab, karena inilah namaku yang paling mulia. Ketika sedang diperhambakan kepada wanita itu. Ini jahiliyah. Dan itu adalah tidak layak. Cuma apa? Ini menunjukkan bahwasanya di zaman jahiliyah memang inilah nama yang paling mulia, yaitu ketika apa? Dinisbatkan kepada orang yang dimuliakan. Nah, itu sudah diganti Islam dengan apa? Memang nama yang paling disukai Allah adalah ada penghambaan, Abdullah, Abdurrahman dan semacam itu. Dinisbatkan kepada Allah sebagai hamba Allah. Qal wa qad sammallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi abdih. Allah sudah menamakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Hambanya. Fi asrafi maqamatih, di dalam posisi-posisi beliau yang paling mulia. Faqal alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu apa? Maqamu al-iha, yaitu posisi ketika apa? Sedang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini posisi yang sangat mulia, yang menyelamatkan hamba dari apa? Dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari tipu daya syaitan kepada petunjuk, dari penghambaan kepada hawa nafsu kepada penghambaan kepada Zat yang Maha Penyayang. Ini posisi yang paling mulia. Tapi apa? Allah menamakan Rasulnya sebagai hambanya. Baik. Ini menunjukkan apa? Penghambaan pada Allah memang sangat mulia. Ini yang pertama, maqamul iha, sebagaimana dikatakan oleh apa? Ibnu Abil Iz di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang kedua, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh, dan bahwasanya manakala hamba Allah itu berdiri untuk berdoa kepada Allah. Ini maqamud doa. Semakin kita doa pada Allah, semakin kita mulia. Kalau berdoa pada yang lain, maka akan semakin hina. Baik, sebagaimana diucapkan oleh apa? Sebagian penyair yang dinukilkan di dalam Hilyatul Auliya punya
Siapa itu? Punya Abu Nu'aim al-Asbahani, yaitu apa? Antara meminta-minta dan kematian itu sama bagiku, kata penyair. Demikian pula ketika apa? Abdullah bin Muttarif, ada seorang temannya mengemukakan hajat-hajat, maka beliau mengatakan, wahai saudaraku, kalau engkau punya hajat kepadaku, jangan langsung minta padaku, tapi apa? Tulis surat, karena aku tidak tega melihat wajahmu ketika engkau sedang meminta. Baik. Ini adalah apa? Pemahaman orang zaman dulu dan pemahaman para salaf. Memang meminta-minta ini hina. Makanya kalau meminta pada Allah, justru inilah yang mulia. Meminta pada yang lain itu hina. Kemudian yang ketiga, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Yaitu apa? Maqamul Isra, betul-betul sangat tinggi, bahkan apa? Melebihi ketinggian nabi yang tertinggi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di langit ke-7. Bahkan beliau naik terus sampai apa? Sampai menjumpai hijab Allah Ta'ala. Posisi yang sangat tinggi, tapi dinamakan dengan apa? Abdi. Ini menunjukkan penghambaan pada Allah itu justru adalah yang paling tinggi. Baik. Jadi ada 3 makom di sini. Walaupun disebutkan dinukilkan dari Ibnu Abil Is ada 4 makom, tapi sejak dulu dicari-cari yang ada hanyalah 3 sebenarnya. Untuk yang didapatkan dalil tentang makom ini, makom itu. Walaupun untuk penghambaan pada Allah, nama Rasulullah dengan sebagai hambanya itu banyak, tapi intinya kembali kepada 3 ini. Qal fasammahu abda. Allah menamakan beliau sebagai hamba inda inzalihi alaih, yaitu ketika Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Wa inda qiyamihi fid dakwah, dan ketika beliau berdiri untuk dakwah. Memang ketika dakwah memang sangat penting. Tapi apa? Yad'uhu ini yang dipanggil bukan manusia, dipanggil menuju kepada Allah yaitu dakwah, tapi berdoa kepada Allah. Sedang apa? Berdoa kepada Allah. Wa isra'ihi ketika Isra. Wa arsyadahu ilal qiyami bil ibadah fi awqatin yadhiqu sadruh. Dan Allah membimbing beliau untuk menegakkan peribadatan di dalam waktu-waktu di mana dada beliau itu sempit. Ketika menghadapi ujian-ujian, maka kembalinya kepada apa? Mendekat kepada Allah. Min takdzibil mukhalifin. Sempit disebabkan karena pendustaan orang-orang yang menyelisihi beliau. Haitsu qala, yang mana Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau dadamu itu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Apa obatnya? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Gabungan antara tasbih dan tahmid. Wa kum minas sajidin. Dan teruslah dan jadilah engkau termasuk dari orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu apa? Kematian. Baik, mati dalam keadaan apa? Ibadah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya semakin beribadah kepada Allah akan semakin tertolong. Dan inilah termasuk apa? Keterkaitan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.